Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, bertemu lagi dengan channel Pendekar Langit Official. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kerahkan pasukannya untuk subscribe channel ini yang insya Allah sangat bermanfaat nantinya sebagai bagian dari proses-proses kesembuhan sahabat yang mengalami gangguan non medis, yaitu gangguan jin dan sihir. Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu tema yang akan nanti kami buatkan videonya, ada banyak video tentunya, adalah tema tentang ruqyah mandiri. Nah, penting ini sahabat semuanya, tema tentang ruqyah mandiri yang terarah. Nah, ini sekali lagi sangat penting untuk sahabat semuanya mengikuti tips-tips tutorial tentang bagaimana seharusnya sahabat mempraktekkan ruqyah mandiri. Nah, ini video ini adalah video pertama sebagai muqaddimah untuk sahabat semua. Silahkan ditonton dari awal sampai akhir. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, apa itu ruqyah? Ruqyah itu menurut teman-teman apa sih? Jadi ruqyah itu berasal dari kata ruqa, yang artinya adalah bacaan. Ruqyah itu bacaan. Kalau di dalam agama kita, agama Islam, ruqyah itu adalah bacaan yang bingkainya adalah memohon perlindungan kepada Allah sebagai entitas tertinggi yang kita agungkan, kita sembah, yang dengannya kita berharap pertolongan dan perlindungannya. Bisa difahami ya, karena kata ruqo atau ruqyah yang bahasa lainnya adalah jampi-jampi atau mantra atau kata-kata yang disusun sedemikian rupa, di mana kata-kata ini dinisbatkan kepada figur atau entitas yang lebih tinggi dari orang yang membacanya dan dipercaya bisa memberikan perlindungan. Itu tidak hanya dikenal oleh umat muslim saja, tetapi oleh umat-umat lain, oleh suku-suku di seluruh Indonesia, di seluruh dunia mempunyai istilah ruqyah sendiri. Kalau bahasa Inggrisnya disebut dengan exorcism, yaitu mengusir roh jahat yang mendiami tubuh seseorang. Itu di segala budaya, tradisi, suku dan bangsa itu ada. Dan di umat Islam ada juga ruqyah yang bertujuan untuk mengusir gangguan jin atau setan. Oleh karena itu, karena berhubungan dengan mengusir gangguan jin dan setan, maka kita memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan supaya bisa mengusir jin dan setan yang merasuki tubuh seseorang. Prinsip ketika kita digoda atau diserang oleh setan, sebagaimana
diterangkan di dalam surat Al-A'raf ayat 200 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghum fasta'iz billah innahu sami'un alim. Yang maknanya kurang lebih, ketika setan mengganggumu, menggodamu, menyerangmu dengan serangan mereka, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saya ulangi lagi, ketika kita mendapatkan gangguan, godaan, serangan, bisikan setan, maka senjatanya adalah fasta'id billah, yaitu memohon perlindungan kepada Allah. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, artinya ruqyah itu adalah doa atau seni di dalam berdoa. Secara ringkas adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Globalnya seperti itu. Tetapi ketika kita menghadapi kasus yang semakin lama semakin pelik, maka seni berdoanya dikembangkan. Misalnya begini, ketika kita mendapatkan bisikan setan di kepala, kita boleh berdoa dengan bahasa kita, misalnya, ya Allah, lindungi kami dari setan yang terkutuk yang sedang berbisik-bisik di kepala kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengabulkan doa. Nah, itu bagian dari seni berdoa atau bagian dari seni ruqyah. Sahabat yang dirahmati Allah, doa itu adalah bingkai besar. Artinya di dalamnya ada sesuatu amalan atau bacaan-bacaan yang bingkainya tetap itu adalah bagian dari doa. Misalnya zikir, baca Al-Quran, baca ayat ruqyah, baca istighfar, baca sholawat, yang semuanya diniatkan untuk ruqyah, maka itu yang disebut dengan ruqyah. Bisa difahami ya? Saya ulangi lagi, segala amal ibadah misalnya zikir, sholawat, baca Al-Quran, baca ayat ruqyah, sedekah, dan lain sebagainya yang diniatkan untuk mengusir gangguan jin atau mengusir gangguan setan, itu disebut doa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saya harap sampai di sini sahabat sudah mulai memahaminya. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, oleh karena itu jadikan doa itu sebagai senjata Anda di dalam proses-proses ruqyah, mengusir, menghancurkan gangguan jin dan sihir. Jadikan senjata utama untuk ruqyah. Apakah hanya sekedar kita membaca doa, membaca mantra-mantra lah, kalau bahasa lainnya, jampi-jampi juga sama, itu sama saja, itu membaca, itu adalah bacaan. Apa benar hanya dengan bacaan ini bisa menjadi senjata untuk mengusir setan?
Maka sahabat harus percaya bahwa ini bisa dan memang seperti inilah caranya, yaitu doa yang khusyuk dan powerful, doa yang dihayati di alam kita akan menjadi nyata di alam sebelah, yaitu alam jin. Misalnya kita berkata begini, ya Allah, ya Aziz, dengan keagunganmu hancurkanlah setan dan sihir yang menyerang kami. Ya Allah, usir dan hancurkan setan yang saat ini sedang berbisik di telinga kami. Itu contohnya. Di dunia manusia, di dunia kita, ini hanya kata-kata. Tetapi jika kita mengucapkannya dengan yakin, maka di alam jin itu akan menjadi nyata. Mereka akan kepanasan. Mereka merasakan tubuhnya seperti mau hancur. Di alam kita ini hanya kata-kata, tapi jika kata-kata kita berenergi, maka di alam sebelah akan menjadi nyata. Mengapa demikian? Karena mereka energi, terbuat dari api. Api itu kan energi. Ketika kita mengatakan terbakar kamu dengan keyakinan yang disandarkan kepada Allah tentunya, maka setannya atau jinnya benar-benar akan terbakar. Bisa difahami ya, sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa ruqyah yang powerful itu bukan ruqyah yang aneh-aneh. Mohon untuk dicatat bahwa ruqyah yang powerful itu bukanlah sesuatu yang aneh-aneh. Tetapi ruqyah yang powerful itu adalah bagaimana Anda bisa berdoa atau bisa mengucapkan doa dengan penuh keyakinan. Oleh karena itu ruqyah yang powerful itu yang pertama adalah susun kata-kata doa yang terbaik. Analoginya ketika Anda menyukai lawan jenis, kemudian Anda mengatakan saya suka kamu, dengan orang lain yang mengatakan lebih lebay, misalnya matamu seperti bulan purnama, wajahmu selalu kuingat dalam setiap mimpi-mimpiku, wahai bidadari, maukah engkau menjadi pendampingku. Ini hanya kata-kata sahabat semuanya, tapi bagi orang itu kemungkinan besar akan memilih yang kedua, yang bisa mengungkapkan rasa cintanya dengan kata-kata yang terbaik. Sahabat yang dirahmati Allah, ruqyah yang powerful yang kedua adalah ketika kita bisa mengekspresikan pujian yang terbaik kepada Allah. Kita bisa memuji Allah dengan pujian yang terbaik, yang dengan itu bisa menggetarkan hati kita akan kebesaran Allah. Niscaya ruqyah Anda menjadi powerful. Artinya sahabat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ruqyah yang dahsyat itu bukanlah ruqyah yang aneh-aneh. Contohnya, contoh ruqyah aneh-aneh yang tidak kami rekomendasikan. Misalnya yang pertama, ruqyah dengan jurus-jurus atau tenaga dalam misalnya. Misalnya ada yang meruqyah Anda, aneh-aneh. Itu adalah ruqyah dengan tenaga dalam atau jurus-jurus
yang tidak saya rekomendasikan, aneh-aneh. Yang kedua, ruqyah aneh-aneh yang menggunakan seni pernafasan. Wah, langsung keluar semua dari bawah. Menarik buhul ceritanya. Apa ya? Menarik buhul. Wah, ketemu buhulnya. Ditarik buhulnya ketemu. Kebanyakan ruqyah aneh-aneh seperti itu adalah trik. Itu kebohongan. Anda dibohongi. Itu hanya trik. Yang narik buhul ternyata mereka sudah mempersiapkan seperti boneka-bonekaan yang sebenarnya bukan buhul. Itu memang sudah dipersiapkan dari sebelum berangkat sampai ke rumah Anda untuk meyakinkan Anda. Itu seperti sulap. Oleh karena itu waspadalah. Sahabat yang dirahmati Allah, ruqyah berikutnya yang tidak saya rekomendasikan, misalnya ruqyah dengan